Laki-laki nggak boleh menyerupai wanita. Rasulullah pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai wanita. Itu sabda Rasulullah untuk umatnya. Kalau lu bukan umatnya, mending lu diem. Kenapa heboh sendiri lu? Kalau lu memang benar-benar mau bahas ini, login dulu lu. Kalau seperti ini namanya intoleransi, goblok. Lu mempromosikan aplikasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sayangnya dipromosin sama orang goblok. Dan setahu gua nih ya, perilaku LGBT ini ditentang agama-agama besar yang ada di Indonesia. Lu ngomong pria sejati lu, emang pria sejati itu seperti apa sih? Lu aja yang keker kayak gitu LGBT lu. Terus lu bilang menyerupai perempuan adalah kebebasan. Ya memang benar selama lu bukan umat Rasulullah. Nah sabda Rasulullah yang tadi itu untuk umatnya aja, lu nggak diajak. Makanya lu diam. Saudara-saudara gue yang muslim tapi LGBT banyak menerapkan sabda Rasulullah ini. Gue juga punya teman LGBT muslim tapi dia nggak membenarkan perilaku LGBT. Nah itu pria sejati. Menurut gue pria sejati itu pria yang bertanggung jawab. Pria ini bertanggung jawab sama agamanya. Ngomong-ngomong kekerasan, lu lihat nih, ini adalah kasus homofobik di negara yang melegalkan LGBT. Makanya lu bersyukur lu LGBT lu tinggal di Indonesia. Karena di Indonesia kasusnya begini, bukan para homofobik yang menyerang LGBT, tapi pasangan sejenis yang saling membunuh. Emang ada ulama di negeri ini yang secara terbuka mengajak jemaahnya untuk merajam LGBT? Nggak ada kan? Ini pesan gue buat saudara-saudara gue yang muslim tapi LGBT, jangan pernah membenarkan apa yang sudah ditentang dalam agama kita. Siapa yang tahu ternyata hasrat menyimpang yang kalian miliki selama ini adalah cobaan terbesar dalam hidup kalian. Ketika kalian berhasil melewati itu semua, surga menanti kalian, ya enggak? Jadi buat teman-teman LGBT yang muslim, kalian mungkin terlihat gagal menjadi wanita ataupun pria sejati di mata manusia. Tapi ketika kalian bertobat dan istiqomah, kalian nggak pernah gagal di mata Allah. Akan perbedaan bukan penyimpangan. Standar dunia mulai digeser oleh zaman dengan mengatasnamakan kebebasan. Apa itu fungsi laki-laki dan perempuan? Mungkin orang tua sudah aku kecewakan, tapi tak pernah mengubah pemberian Tuhan. Apa situ lupa hidup ini punya aturan? Kalah debat akhirnya bahas penghasilan. Oh ya, mungkin ini sudah akhir zaman. Penyimpangan sekarang dijadikan kebenaran. Memang kami kalah harta bukan kalah fakta. Coba kalian lebih luas perlebar buka mata. Membandingkan kesalahan dengan kesalahan tidak akan membuat dirimu benar kawan. Mungkin belum mampu aku tuh beri saran, hanya cara seperti ini mampu kuungkapkan. Ini lagi rame di TikTok nih, dari masalah gender tiba-tiba ke harta. Laki-laki sejati emang udah pernah ngasih apa? Jadi beban keluarga ya? Gue di sini nggak mau perang, nggak mau ribut, tapi dari statement ini ada yang menarik. Kalau kita bicara dari paling dasar, ya paling dasar yaitu agama. Tapi nggak usah yang berat-berat. Simpelnya, setiap manusia dalam semua agama diajarin untuk menerima kodrat, ya kan, pemberian Tuhan. Lu mau laki ya tetap laki, lu dikasih perempuan ya perempuan. Bahkan manusia yang dikasih kekurangan fisik pun ya sama Tuhan diajarkan untuk bisa menerima kodrat pemberian sang penciptanya, ya kan? Benar ya? Yang kedua, masyarakat Indonesia ini lagi belajar banget semenjak kasusnya podcast yang lagi rame soal pelangi itu, ya kan? Kita belajar dari kalimat ini. Masyarakat Indonesia menerima toleransi perbedaan agama, budaya, dan lain sebagainya, tapi menolak yang namanya penyimpangan. Baik yang cewek jadi cowok, yang cowok jadi cewek, ataupun sesama jenis. Setuju ya? Nah, beliau juga sempat bilang, emang laki-laki sejati sekarang udah pernah ngasih apa? Masih jadi beban keluarga ya? Oke, jadi beban keluarga karena finansialnya jelek. Tapi setidaknya dia tidak menjadi beban keluarga karena dia tidak melawan kodrat pemberian Tuhannya. Dan kalau lu masih setuju bahwa statement laki-laki sejati dilihat dari finansialnya, kita kasih pertanyaan balik ke lu. Lu ada di posisi sekarang, terkenal, terus juga follower banyak, endorse pasti bayarannya gede sehingga lu punya banyak uang. Untuk mendapatkan ini semua, lu harus menjadi sosok seperti apa? Komen. Dan kira-kira keluarga lu bangga atau enggak ketika lu harus menjadi sosok seperti ini yang tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan? Kalau keluarganya senang, ya silahkan. Tapi kalau nggak senang, itulah beban keluarga sesungguhnya. Kalau kalian punya pendapat yang beda, komen aja, oke? Jadi beban keluarga karena finansialnya jelek. Tapi setidaknya dia tidak menjadi beban keluarga karena dia tidak melawan kodrat pemberian Tuhannya. Dan kalau lu masih setuju bahwa statement laki-laki sejati dilihat dari finansialnya, kita kasih pertanyaan balik ke lu. Lu ada di posisi sekarang, terkenal, terus juga follower banyak, endorse pasti bayarannya gede sehingga lu punya banyak uang. Untuk mendapatkan ini semua, lu harus menjadi sosok seperti apa?
Dan kira-kira keluarga lu bangga atau enggak ketika lu harus menjadi sosok seperti ini yang tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan? Kalau keluarganya senang, ya silahkan. Tapi kalau nggak senang, itulah beban keluarga sesungguhnya.